Luar biasa, mulai dari Fabrizio Romano, ESPN, Telegraph, dan banyak media internasional lainnya menyoroti kedatangan Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Timnas Indonesia menghebohkan dunia. Mulai pada saat PSSI memutuskan hubungan kerjasama dengan Coach STY. Selanjutnya diumumkan pengganti Coach STY, yaitu Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini pada saat ia menjadi pemain sepak bola, luar biasa prestasinya, rekam jejaknya. Tetapi pada saat ia masuk ke dunia kepelatihan, secara prestasi belum begitu impresif. Meskipun demikian, nama besar Patrick Kluivert tidak bisa kita pungkiri, membawa daya tarik dari media-media internasional juga menyoroti bagaimana langkah Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Jika kita lihat ke belakangan ini, banyak sekali media-media internasional yang sebelumnya tidak pernah memberitakan Timnas Indonesia, ya, membahas Timnas Indonesia. Dan salah satu yang teranyar, teman-teman, Fabrizio Romano. Kedatangan Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia ini kan berawal diendoskan secara jelas di medsos dari Fabrizio Romano, teman-teman. Kalau kita bicara di media internasional ya. Dan Fabrizio Romano jika sudah menginformasikan 99,9% biasanya informasinya benar. Yang menariknya, pada saat Fabrizio Romano membahas Timnas Indonesia, membahas Patrick Kluivert, teman-teman, tentu pertama secara exposure sangat amat besar didapatkan oleh Fabrizio Romano. Pada saat aku melihat beberapa media yang dimiliki oleh Fabrizio Romano, luar biasa antusiasnya. Kalah pada saat Fabrizio Romano memberitakan negara-negara ataupun klub-klub yang mainstream diulas oleh Fabrizio Romano. Tetapi yang kedua ini yang menarik. Ketika Fabrizio Romano melakukan interview dengan Patrick Kluivert secara proper, Fabrizio Romano membuat langsung subtitle berbahasa Indonesia didampingi dengan bahasa Inggris. Nah, itu sesuatu yang menarik. Kenapa menariknya? Jika kita breakdown apa yang dilakukan, apa yang diumumkan seringnya oleh Fabrizio Romano, pemain yang pindah ke negara Arab, negara Cina, negara Korea, negara-negara yang mempunyai bahasa tersendiri. Ralat kalau aku salah, teman-teman, jika kita lihat di medsosnya jarang secara proper ataupun bahkan nggak ada, teman-teman, secara jelas ditampilkan oleh Fabrizio Romano bahasa dari negara tersebut. Key point-nya bisa menjadi sebuah ajang promosi juga, ajang promosi dari memperkenalkan bahasa Indonesia. Itu kan salah satu efek deras lah ya kalau kita bicara sepak bola, bukan hanya kita membahas konteks teknis sepak bola, tetapi ada pariwisata, ada memperkenalkan budaya, ada memperkenalkan negara itu sendiri, ada memperkenalkan bahasa, dan seterusnya. Dan ketika Fabrizio Romano menginformasikan tersebut, banyak di-repost oleh media-media mainstream yang ada di internasional, dan secara otomatis semakin banyak itu tersebar ke belahan dunia perihal perkembangan Timnas Indonesia. Sampai-sampai, teman-teman, aku sekitaran 6-7 jam yang lalu ada ditelepon oleh salah satu pelatih yang berasal dari Portugal, yaitu pun membahas situasi yang ada di sepak bola Indonesia. Bayangkanlah itu, mereka ingin mencoba mengaplikasi, mengamati, meniru, memodifikasi apa yang sudah kita sajikan biasanya di kanal YouTube Tommy Deski ini untuk dihadirkan di Portugal lewat beberapa pelatih ataupun influencer yang ada di sana. Tujuannya untuk memberikan bagaimana sih dari sisi pembahasan taktikal, bagaimana kita untuk bisa menjadi pelatih, bagaimana taktik pertandingan A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Dahsyat bukan? Dan efek daripada situasi exposure yang dahsyat ke Timnas Indonesia sekarang, teman-teman, ada keuntungannya. Yang pertama, kita bicara konteks lokal dulu lah, kompetisi domestik alias Liga Indonesia kita.
banyak pemain-pemain asing yang belum pernah mendengar Liga Indonesia. Mereka mendengar Liga Indonesia ataupun kompetisi domestik kita karena media, karena exposure yang deras. Contoh, Taisei Marukawa. Dia datang dari Liga Malta ke Liga Indonesia. Di Liga Indonesia, Taisei Marukawa mendapatkan exposure yang sangat amat luar biasa. Dan Taisei Marukawa pun kan kita mengetahui pemain dari Jepang yang menjadi pemain terbaik di Liga Indonesia. Ketika Taisei Marukawa mendapatkan exposure deras, prestasi luar biasa di Liga Indonesia, hasilnya apa? Pemain-pemain yang ada di Liga Malta menyoroti Liga Indonesia, menyoroti bagaimana kemampuan dari Taisei Marukawa. Ujungnya, ketika Taisei Marukawa datang ke Liga Indonesia selanjutnya, tahun selanjutnya, banyak pemain-pemain dari Liga Malta berbondong-bondong datang ke Liga Indonesia. Ketika aku bertanya ke beberapa pemain yang berasal dari Liga Malta datang ke Liga Indonesia, kenapa mereka datang? Kenapa mereka bisa tahu? Karena media. Di era sekarang kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Oke, termasuk juga pelatih. Nah, contoh Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. PSM Makassar diantarkan oleh Bernardo Tavares menjadi kampion Liga 1 Indonesia. Ujungnya, endingnya, exposure luar biasa didapatkan oleh Bernardo Tavares. Federasi Sepak Bola Portugal mengirimkan surat secara eksklusif lah ya. Itu terpapar di medsos, teman-teman. Silahkan saja cari. Mengapresiasi apa yang ditampilkan oleh Bernardo Tavares. Andai Bernardo Tavares tidak bermain di liga secara exposure biasa-biasa saja ataupun nggak tinggi, mungkin nggak akan ditahu oleh Federasi Sepak Bola Portugal. Nah, ketika Bernardo Tavares bermain di exposure yang sangat amat tinggi liganya, teman-teman, disebut oleh Federasi Sepak Bola Portugal, itu sesuatu yang sangat amat menarik dan kami pun memperhatikan apa yang didapat oleh Bernardo Tavares. Nah, dengan media yang besar, dengan exposure yang besar, itu secara individu terhadap pemain, terhadap pelatih, teman-teman, akan sangat amat membantu, baik secara peningkatan pengetahuan, di samping itu ajang promosi terhadap pemain itu sendiri. Dan salah satu pemain lain yang bisa kita ambil contoh, Matheus Pato. Matheus Pato exposure luar biasa lah di Liga 1 Indonesia. Performanya luar biasa. Dia mendapatkan tawaran dari Liga Cina. Pergi dia dari Borneo ke Liga Cina dengan transfer fee didapat oleh Borneo ke Liga Cina, nggak perform. Matheus Pato. Sekarang ini Matheus Pato balik ke Borneo FC dengan status free transfer. Yang untung kan Borneo kalau kita bicara sisi transfernya. Tetapi kita ambil substansinya, bagaimana exposure dari liga kita, sepak bola kita, teman-teman, luar biasa untuk bisa menarik negara-negara lain, klub-klub lain, wartawan-wartawan lain untuk melihat timnas Indonesia. Dan jika kita breakdown juga misalnya Fabrizio Romano, teman-teman, dalam beberapa waktu terakhir ya bisa kita sebut ya banyak ini membahas ataupun mengangkat lah ya perihal situasional timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan seterusnya. Itu pun lumrah terjadi terhadap pihak-pihak lain dan kita pun kan membahas hal tersebut. Dalam arti ya kita fokus ke teknisnya. Aku nggak mau membahas banyak muncul yang namanya spekulasi, teman-teman. Dan di posisi sekarang ini kita bergeser ke timnas Indonesia kita. Apa ini keuntungan dari timnas Indonesia kita? Ya seperti yang lumrahnya sudah kita katakan tadi. Ketika timnas Indonesia kita exposure luar biasa, datang Patrick Kluivert dari negara Belanda, keluarga negaraan, teman-teman, otomatis normalnya pasti yakin aku 100% pemain-pemain keturunan kita yang mungkin tidak terdeteksi ataupun mereka sudah tahu sebelumnya, teman-teman, pemain diaspora kita, teman-teman, pasti dengan kedatangan Patrick Kluivert exposure besar, mereka pun akan ingin lebih tahu. Entah mereka menerima, entah mereka ingin bergabung ke timnas Indonesia, entah apalah itu. Intinya dengan situasi sekarang yang kita menggemparkan, menghebohkan, itu nilai plus. Terlepas Patrick Kluivert, Alex Pastoor menjadi salah satu key point juga kan, dalam arti mereka nama besar
khususnya Patrick Kluivert itu kan menjadi salah satu poin juga untuk bisa PSSI memburu lah ya. Kan banyak itu diangkat oleh media Indonesia, di media internasional pun teman-teman, dengan kedatangan Patrick Kluivert itu bisa sebagai daya tarik untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora yang mungkin sebelumnya enggan, yang mungkin sebelumnya masih berpikir, yang mungkin sebelumnya was-was. Dan di saat exposure ini pun besar kepada sepak bola Indonesia, tentu kita pun harus memperbaiki internalnya, memperbaiki dalam-dalamnya. Mulai dari apa? Kualitas pembinaan. Sekali lagi kita kembali ke template-template yang sudah kita sering bahas, infrastrukturnya, permainannya. Kan nggak agak aneh gitu ketika kita lihat di situasi atas-atasnya exposure luar biasa, tetapi di bawah-bawahnya belum secara eksklusif untuk sustainable diperhatikan. Dan ya, ini ada cerita unik juga dari aku teman-teman. Ketika situasi sekarang ini Sintayong diganti oleh Patrick Kluivert, banyak juga kolega-kolega yang ada di luar teman-teman bertanya kepada aku gimana situasinya sebagai kalangan analis. Ya, substansinya menanyakan lah perkembangan Patrick Kluivert. Nah, itu dia tadi, daya tarik datang, daya sorot tertuju ke timnas Indonesia. Dengan segala dinamika yang terjadi di belakang, dengan apa yang terjadi, kenapa harus ditunjuk Patrick Kluivert, ada sisi yang menarik yang aku pikir teman-teman. Pada saat Patrick Kluivert diumumkan, mayoritas media internasional menyoroti timnas Indonesia. Semoga ini pun tidak menjadikan beban ya terhadap timnas Indonesia itu sendiri, karena ini kan nggak terbiasa exposure seperti ini. Oke, well done. Sampai sini aja teman-teman videonya. Kita lihat bagaimana efek ekor jas yang dimiliki oleh Patrick Kluivert setelah datang ke timnas Indonesia. Efek ekor jas itu maksudnya atribut-atribut di belakangnya. Apakah akan mengikuti, apakah arus-arus pemain keturunan pun akan cepat gercep tanpa banyak berpikir lagi akan bergabung ke timnas Indonesia. Dan narasi ini agak kasar sih mungkin. Di media Belanda teman-teman ada juga yang menarasikan semoga dengan kedatangan Patrick Kluivert ini pemain-pemain keturunan bisa datang ke timnas Indonesia, yang seolah-olah dianggap itu line kedua ketika tidak sukses ataupun tidak bisa masuk ke timnas Belanda. Jadi dianggap timnas Belanda kedua gitu, padahal kan kita Indonesia. Itulah narasi-narasi yang muncul di negara sana. Atau kalau kita membuat itu situasi bercanda, di Indonesia kita katakan Belanda itu timnas pusat, kita timnas cabang. Ya, secara korelasi hampir sama juga narasinya seperti yang ditulis oleh media-media internasional. Kita seperti timnas Belanda kedua. Ya, kayak gitulah dia narasi dari media-media yang di sana. Oke, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.